Masih dari TIC, menunggu beberapa saat lagi untuk talk show mengenai Kalua Jeruk Ciwidey menuju warisan budaya tak benda. Bersama di sini hadir ada Diana dan Mas Mohem, sebentar lagi akan menjadi host untuk membedah secara lebih lengkap apa sih Kalua Jeruk itu ya. Apa itu? Lagu Satu Rasa. Cek. Oke, nanti kita ada bridging. Boleh. Ya. Jadi kita on set udah siap, yang mau request lagu setelah talk show ini selesai ya, atau di bridging acara. Satu Rasa. On the way. Cek. Ada. Cek. Audio masuk, cek. Framelens audio visual. Cek. Nanti dibantu ya penontonnya ikut meramaikan. Mike. Cek. Udah, ready? Cek. Ya, enak. Cukup? Ada, masuk. Ya, buat teman-teman sobat wisata, sebentar lagi kita akan memulai talk show Kalua Jeruk Mendunia. Yang belum tahu tuh tentang Kalua Jeruk, boleh dari sekarang kepoin di IG Disbudpar. Buat teman-temannya yang belum tahu, boleh juga streaming ya. Kita ada di Bandung Pemkab, di YouTube Bandung Pemkab. Silakan untuk join in. Kita akan Parmin pengen tahu juga nih Parmin coba. Parmin. Tangannya saja ya, bahaya. Oke, ready? Ready? 3, 2, 1, light, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di studio masih belum ada semangat ini, karena kita live streaming ada di Bandung Pemkab dan juga Instagram disbudpar.kbdg. Untuk itu saya akan menyapa dulu khususnya wargi Kabupaten Bandung yang akrab dipanggil dengan wargi Bedas. Kenapa sih wargi Bedas? Karena Bedas itu salah satu visi dari Bupati Bandung saat ini, dari Bandung bangkit edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Kita sapa kembali Sampurasun wargi Bandung Bedas. Ini sedang berada di studio TIC kawasan Gedung Budaya Soreang. Jadi saya menyapa juga untuk seluruh masyarakat yang menonton, karena pastinya tidak hanya wargi Kabupaten Bandung saja, wargi-wargi seluruh Indonesia pasti menonton di live streaming YouTube-nya dan juga live streaming Instagram. Hari ini ruang tamu diskusi
Sekarang Diana sedang bersama langsung ya ada Pak Kadis ya, Kadis Budpar Kabupaten Bandung, didampingi juga oleh ini langsung panggil akrab aja ya Pak biar santai. Ini Parmin dan seluruh warga Kabupaten Bandung, ini Pak Kadis Budpar, Pak Wawan dan juga Pak Mohem. Apa kabarnya Bapak? Boleh Pak kita kopi dulu. Kita santai dulu ya Pak. Doanya kalau udah sama Pak Kadis sudah langsung mohon izin Pak, mohon izin Pak. Pak Kadis apa kabarnya? Baik, alhamdulillah saya Jumat berkah ya Pak, Jumat berkah, Jumat ceria. Hari ini kita akan talk show mengenai Kalua Jeruk. Bapak, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh karena hari ini juga ada narasumbernya. Kalau Kalua Jeruk itu khas Kabupaten Bandung ya Pak? Apa bagaimana sih Pak? Justru saya mau tanya. Mau tanya. Kenaon ya? Wah, Bapak. Ini tadi makanya tema kali ini ada warisan budaya tak benda. Kemudian yang akan kita bahas Kalua Jeruk. Kalua Jeruk. Ya, kalau jeruk itu juga kayak gimana? Kalau jeruk tuh kayak gimana? Kayaknya kalau ngebahas itu mendetail, mending kita langsung coba aja Pak. Ini ada Kalua Jeruk. Ini Kalua Jeruk. Iya, itu teh Kalua Jeruk. Kita coba ya Pak. Iya, warna-warni begini Pak Mahem, saya kira dami tadi ya. Original. Boleh mungkin Pak dicoba dulu, kita coba. Ya rasa apa ini yang Hitam, gula merah. Kita coba gula merah. Kita coba izin. Pak Mohem juga kita coba ya. Nih wargi kita langsung coba sebelum membahas tuntas, mengupas tuntas, mau itu sejarahnya, mau itu perkembangannya, bahkan mungkin nanti ada inovasinya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. sudah tidak plastik padahal enak loh. Kayak wasit ya. Ya Pak. Rasanya kayak wasit. Review Pak, gimana Ya, rasanya? jadi kalau jeruk ini memang sebetulnya kuliner khas Kabupaten Bandung yang sudah ada sejak dulu. Tapi kelihatannya kita generasi sekarang ini agak asing. Apa sih kalau itu? Padahal konon katanya kalau jeruk ini sudah menjadi khas Ciwidey atau Kabupaten Bandung pada saat orang akan berwisata ke Bandung Selatan. Ada istilah kalau Tidak beli Kalua Jeruk, belum ke Ciwidey. Nah, pada kesempatan ini saya termasuk orang yang mungkin sedikit awam dari bagaimana mulai punya proses, kemudian apa bahannya, kemudian sejak kapan diproduksi. Nah, nanti kan ada narasumber yang akan kita hadirkan dari mulai pelaku sejarah. Kalau nggak salah tadi saya tanya generasi ketiga. Jadi nenek moyangnya dari dulu sejak tahun 30-an beliau sudah membuat Kalua Jeruk. Kemudian nanti juga ada chef Gilang, kemudian ada narasumber dari akademisi Pak Pandi. Nanti kita akan bahas kupas tuntas. Ini sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas bahwa ada kuliner yang sudah melegenda, legend lah ya, di Kabupaten Bandung ini namanya Kalua Jeruk. Ini sangat bermanfaat bagi generasi muda, generasi X, generasi milenial yang kadang-kadang sudah lupa apa yang menjadi khas Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini upaya dari pemerintah Kabupaten Bandung di Dinas Budaya dan Pariwisata bagaimana kita mempertahankan, mempublikasikan ada makanan yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan ini sangat khas. Mudah-mudahan generasi muda bisa tahu ya, bisa paham, dan yang paling penting adalah bisa melestarikan dan tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang datangnya dari luar. Dan ini saya yakin bahannya sangat higienis, sehat, ya, tidak mengandung kimia dan yang bisa membahayakan tubuh kita. Itu kira-kira Bu Diana. Oke, karena acara ini diskusi talk show Ruang Tamu Jawa Barat ini dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional 2023, pemerintah Provinsi Jawa Barat
berkolaborasi bersama pemerintah daerah kabupaten atau kota ya Pak ya. Jadi melalui Disbudpar Kabupaten Bandung hari ini talk show mengenai Kalua Jeruk menuju berarti ya Pak, menuju warisan budaya tak benda. Kita akan kupas tuntas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Ini dari kapan mulainya, sudah sejauh mana, bahkan tadi saat briefing udah mulai diskusi ya Pak, sangat menarik ya Pak. Mungkin inovasi kedepannya seperti apa supaya kalau jeruk ini dari sisi kemasan, dari sisi tampilan tidak kalah dengan makanan-makanan modern yang banyak penunjukan yang menjadi idola masyarakat kita. Nah, terkait inovasi karena ada Pak Mohem di sini selaku Adhirama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pastinya kedepannya ada inovasi yang diharapkan oleh Pak Kadis dari Kalua Jeruk. Bagaimana sih Pak dari sisi ekonomi kreatifnya sebelum kita diskusi bersama narasumber, apakah biasanya melakukan pelatihan atau apa sih inovasi-inovasinya yang biasa dilakukan dari sisi ekonomi kreatif? Baik, terima kasih. Dari sisi ekonomi kreatif mungkin yang paling dasar perlu kita pahami bahwa ekonomi kreatif secara definisi adalah peningkatan nilai atau peningkatan memberikan added value terhadap produk setelah diberikan sentuhan baik itu dari sisi budaya, teknologi maupun ilmu pengetahuan. Jadi produk yang sudah ada pun tidak apa-apa, kemudian diberikan sentuhan dari sisi baik itu teknologi, budaya atau ilmu pengetahuan sehingga memberikan nilai tambah dan memberikan peningkatan secara ekonomi. Makanya penekanannya ekonomi kreatif. Dalam kesempatan ini kesempatan yang sangat luar biasa Pak. Jadi ketika kita akan mengajukan Kalua Jeruk sebagai warisan budaya tak benda, kita pun sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berusaha untuk mempertahankan warisan tersebut tetap ada. Ketika sesuatu sudah diakui sebagai warisan, tetap secara ekonomi produk tersebut harus sustain, harus bertahan. Maka hari ini kita mengundang juga Chef Gilang Wardana, profesional chef yang akan memberikan sentuhan atau akan memberikan inovasi terhadap produk Kalua tanpa merubah originalitas dari Kalua. Mungkin detailnya mah nanti ya Teh sambil jalan biar saya akan jelasin langsung dan Siap, berarti sangat menarik ya Pak Kadis ya. Nanti karena inovasi dari sisi ekonomi kreatif, Kalua yang saat ini kita coba akan menjadi apa, akan digimanakan oleh chef, bakal disulap. Tentunya masih sangat menarik. Untuk itu kita akan lanjut ke sesi diskusi dan akan dipandu atau dibalik langsung oleh Pak Mohem biar lebih ngena gitu ya Pak sisi ekonomi kreatifnya. Jadi langsung saja Pak Mohem ya, berarti saya minggir dulu nih. Siap. Oh, nanti ada narasumber yang masuk. Oke? Kita akan simak bersama diskusinya, tapi sebelum itu akan ada iklan yang lewat dulu berikut ini.
Baik, selamat pagi semuanya. Cek sound dulu. Oh, cek sound dulu sebentar. Kegiatan di Sudpar atau kegiatan kepariwisataan selalu diawali dengan salam pesona Indonesia. Sambil cek sound audience bisa Pak? Siap. Awas. Salam pesona Indonesia. Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu. Untuk seluruh audiens yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kami dua narasumber yang luar biasa yang sudah berpengalaman dan mungkin menjadi maestro dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama kita perkenalkan Ibu Haja Elin Asmara. Beliau adalah maestro dari Kalua Jeruk, juga keturunan keberapa Bu Haja? Ketiga. Ya, keturunan ketiga, pemilik, pengusaha, dan pengrajin. Pengrajin Kalua Jeruk. Kemudian selanjutnya ada juga Pak Fadli Rahman selaku akademisi yang sudah sangat concern terhadap dunia kuliner, terutama sejarah kuliner ya Pak Fadli, dari buku-bukunya, dari jurnal-jurnalnya. Penekanan utama selalu di penekanan pembahasan tentang kuliner lokal. Selamat pagi Pak Fadli. Selamat pagi kan. Waduh, luar biasa nih. Wah, dan ternyata seangkatan Pak Fadli sama saya. Tidak perlu tahu di angka berapa usianya, yang pasti kami seangkatan. Jadi satu generasi ya, generasi muda kita. Jadi hari ini kita bakal sama-sama mengupas tuntas tentang Kalua Jeruk. Sejarahnya, proses pembuatannya, sampai dengan titik Kalua menghadapi era sekarang Bu Haji. Iya. Ya, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, izin untuk ke Pak Fadli Rahman, kiranya bisa menyampaikan Pak Fadli sejarah dari Kalua Jeruk, dari temuan-temuan hasil dari jurnal dan buku dari Pak Fadli mungkin, mangga Pak. Ya, mangga Kang. Kalua Jeruk ya, kalau kita lihat informasi-informasi tentang wisata kuliner di Jawa Barat ya, khususnya di Kabupaten Bandung, Kalua Jeruk ini memang salah satu destinasi ya. Orang datang ke Kabupaten Bandung khususnya Ciwidey pasti salah satu yang identik untuk dijadikan sebagai oleh-oleh itu adalah Kalua Jeruk. Dan informasi yang bisa kita telusuri misalnya di media sosial atau di media daring, kita bisa membaca ya bahwa Kalua Jeruk ini bukan kuliner kekinian atau kuliner baru, tapi sudah ada sejak lama, dan sejak masa kolonial atau sebelum kemerdekaan bahkan sudah ada disebutkan di dalam sumber-sumber sejarah ya. Jadi kalau di media-media yang kita baca sekarang, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Ibu gitu selaku generasi ketiga yang mewarisi usaha Kalua Jeruk ini sejak tahun 20-an itu sudah diproduksi ya. Dan memang pada kenyataannya sudah ada sejak masa itu. Dan bahkan sebelum tahun 20-an Kalua Jeruk itu juga sudah masuk di dalam buku-buku masak berbahasa Sunda yang dibuatnya bahkan dari bahan kulit jeruk, dalam hal ini kulit jeruk Bali atau kulit jeruk jamblang Ibu ya. Iya. Ya, jadi ini memang jadi ciri khas ya. Kenapa Kalua-nya disebut sebagai Kalua Jeruk. Jadi kata Kalua ini kan sebetulnya artinya manisan. Ya. Manisan. Jadi kalau tadi di belakang panggung ini kita ngobrol tentang anak-anak muda yang nggak tahu Kalua itu apa gitu ya. Sebetulnya Kalua itu artinya manisan. Artinya bukan hanya dari kulit jeruk, dia bisa dibuat Bahasa dari mana itu Pak? Kalua nah ini asal usulnya menarik ya. Kalau kita melihat dari konteks dari teks Kalua, kalau dilihat dari konteksnya ternyata ada hubungannya dengan pengaruh kuliner dari luar ya, dari Arab ya.
Di Arab itu ada namanya halva. Halva. Kita kalua nih, halva ya. Halva ini artinya manisan. Kalau di Arab yang digunakan sebagai bahan untuk membuat manisan itu adalah kurma ya. Jadi bisa googling lah ya. Kalau ingin tahu halva itu apa gitu ya. Bentuknya itu pekat, hitam pekat dari kurma. Kemudian dia nyebar ke berbagai belahan dunia hingga ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia dan juga di kawasan Melayu ya. Itu disebutnya halwa. Oh, ketika masuk ke Asia Tenggara itu menjadi halwa. Ya. Misalnya di naskah Hikayat Banjar di Kalimantan Selatan itu disebutkan kata alua. Di Malaysia itu ada kata halwa. Halwa. Ya, yang menarik di sini itu disebutnya dengan kata kalua. Semuanya sama-sama manisan. Cuma yang membedakan yang cuma menggunakan kulit jeruk itu uniknya hanya di sini. Ini yang menjadi satu ciri khas gitu ya, yang membedakan dengan jenis manisan-manisan lainnya yang memang berasal dari pengaruh halva dan halwa itu. Halva dan halwa. Ya. Halva dan halwa. Kalau generasi sekarang mewah jadi mewah gitu. Jadi balik ke Persia gitu ya. Jadi itu asalnya mungkin Arab atau Persia mungkin ya. Ya, ada Persia, hubungannya antara Timur kedua. Tengah. Oh, luar biasa. Kemudian dari sisi sejarah mungkin apakah pernah ditemukan alasan menggunakan jeruk bali misalnya kayak gitu? Di sebuah buku masak yang pernah saya temukan dan ini sangat bersejarah ya, karena resepnya khusus menyebutkan kalua jeruk ya. Spesifik kalua jeruk itu. Ya, ini mungkin resep tertua ya yang menyebut kata kalua jeruk dalam sebuah buku masak berbahasa Sunda yang terbit di tahun 1916. Artinya kalau neneknya ibu ini di tahun 20-an baru punya usaha kalua jeruk, di tahun 1916 itu ada sebuah resep ya yang ditulis oleh seorang perempuan Sunda namanya Nyai Jamah ya. Nyai Jamah, buku masak khusus buat perempuan, anak-anak perempuan ya. Dan di dalamnya ada satu resep kalua jeruk. Menarik karena di masa itu kalau perempuan, ya anak perempuan nggak tahu kalua itu kebangetan ya. Sedangkan kalua ini biasa disajikan dalam acara-acara khusus termasuk lebaran. Tadi terkonfirmasi dari ibu ya yang mengatakan bahwa kalau lebaran mah baheula selalu disuguhi kalua gitu ya, manisan gitu ya, manisan dari kulit jeruk ya. Ternyata di tahun 1916 itu sudah disebutkan ya bahwa kalua itu adalah makanan ya signature dish lah istilah modernnya ya yang biasa disajikan di dalam keluarga atau di dalam lingkungan masyarakat Sunda gitu ya. Dan ketika perempuan, anak perempuan itu nggak tahu kalua, oleh ibunya diajarkan sok ambil buah jeruk, dalam hal ini jeruk Bali gitu ya, yang ada di pekarangan. Saya mungkin bisa dibayangkan ya kalau zaman dulu mungkin pohon-pohon pohon-pohon jeruk Bali itu banyak gitu ya. Banyak, ya. Kalau sekarang mah susah gitu untuk mendapat kulit jeruk. Nah kemudian diajarkan ya gimana kenapa menggunakan kulit jeruk Bali ya, karena pertama dia tebal ya dibandingkan dengan jenis-jenis jeruk yang lainnya ya. Ada sunkist tapi sunkist kan lebih tipis ya. Jeruk Bali itu lebih tebal, kita tahu sendiri. Bahkan bukan hanya bisa dibuat kalua atau manisan, tapi bisa dipakai kalau dulu mah buat anak-anak itu buat mainan mobil-mobilan. Ya. Nah ternyata kreativitas orang-orang Sunda ya di Ciwidey khususnya pada masa lalu itu memang melihat ini daripada dibuang ya udah kita manfaatkan untuk dibuat makanan gitu ya. Apapun bisa dimanfaatkan, bukan hanya buahnya ya, tapi ternyata kulitnya, karena ketika dibersihkan terus kemudian direndam pakai cai apu dan kemudian diberikan gula, pori-pori si kulit jeruk itu kan besar ya, berongga ya, sehingga memudahkan proses penyerapan gula itu meresap gitu di dalam kulit jeruk. Itu yang membuat sensasi manis seperti yang kita lihat ini gitu ya. Bisa berbeda ya ketika kulit jeruk yang dianggap sebagai tidak ada manfaatnya, tetapi ternyata ketika diolah dengan proses seperti ini itu ternyata jadi nikmat gitu. Ya. Begitu. Baik. Berlanjut ke Bu Haji. Jadi dari sisi sejarah
berdasarkan literatur, tadi Pak Fadli menemukan demikian. Kalau Ibu dari pengalaman selama ini mengelola Kalua Jeruk, leres Bu, betul Bu itu teh memang begitu? Kalau dari sisi tadi yang Bapak sampaikan bahwa anak gadis tuh harus bisa bikin Kalua Jeruk, eta gimana Bu? Iya. Tapi sebelumnya Bu, sebelum mulai, Pak Fadli untuk mengenang kembali atau mengingat kembali rasa, boleh Pak sambil dicoba ini Kalua Jeruknya. Nah, enggak. Kalau Kalua Jeruk dimakannya harusnya sama teh tawar yang panas, nikmat. Teh tawar yang panas. Itu nikmat. Kode teh tawar yang panas. Yang panas. Ada cenah Bu, sebentar Bu. Oh ini ada. Cuman hampang ini teh. Jangan pakai gula tehnya. Jangan pakai gula. Iya. Ini berarti. Nah ini Pak. Mangga. Teh tawar yang panas. Ke Bu Haji mah tenawisan punten ya Bu ya. Mangga Bu, gimana Bu dari sisi sejarah coba. Ya, yang mula-mula, yang pertama bikin Kalua Jeruk sepengetahuan ibu waktu ibu masih kecil, nenek ibu yang bikin. Nah, kalau dulu nggak seperti sekarang, tiap jalan itu toko semua. Berjejer gitu Berjejer. Kalau dulu mah enggak, nenek ibu tuh cuma bikin di rumah, pakai suluh, tahu suluh? Ya. Nah, terus yang jualannya juga anak-anak pakai nampan ke stasiun kereta api, ke tempat bis gitu. Jualannya teh nggak kayak sekarang gitu. Ya. Jualannya kayak gitu aja gitu. Oh jadi dibawa langsung. Iya, dibawa langsung. Begini Nguriling pakai ya. nampan. Oh, pakai nampan. Iya, gitu. Sekarang mah tukang onde ya yang iya. gitu teh kadang-kadang. Kalau dulu mah Kalua Jeruk. Oh, dulu Kalua Jeruk. Iya. Nah, kalau dulu Ibu pada saat bikin Kalua Jeruk zaman dulu dengan zaman sekarang perbedaan yang paling utama apa Bu kira-kira? Kalau zaman dulu bikin Kalua Jeruk itu cuman satu warna, cuman hitam aja yang gula merah aja. Hitam gula merah, ya. Nah udah gitu ibu bikin, wah ini partai juga banyak, Kalua juga harus banyak warnanya. Nah gitu. Inovasinya nih ya. Iya, bikin ibu yang putih, yang oranye, stroberi, yang hijau, yang kuning itu. Jadi warna-warni. Tapi pewarna makanannya juga aman. Pewarna makanan yang aman, betul. Betul. Kemudian mungkin dari rencana yang tadi Pak Kadis sampaikan, Pak Kadis menyampaikan bahwa Kalua Jeruk ini akan diangkat sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Bandung. Iya. Nah, menurut Bu Haji kira-kira gimana tak Bu? Kita akan diusung nih jadi warisan Kabupaten Bandung. Aduh alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya Bu Haji ya. Iya. Aduh jadi tidak Kalua Jeruk terus ada sampai nanti. Terus pasti ada sampai nanti. Iya. Tapi sambil mengkonfirmasi sedikit ke Pak Fadli, kalau dari buku-buku, jurnal dan sejarah memang khas Ciwidey Kabupaten Bandung atau mungkin ada di wilayah lain? Ya, kalau untuk kekhasan Kalua yang menggunakan kulit jeruk Bali, ini hanya ada di sini. Alhamdulillah, Bu Haji. Berani jamin memang hanya ada di sini. Hanya Karena ada di sini. kalau dilihat dari aneka jenis halua atau manisan-manisan ya yang ada di berbagai wilayah Indonesia, termasuk seperti di kawasan Sumatera hingga ke Malaysia gitu, tidak menggunakan jeruk Bali. Tidak menggunakan jeruk Bali. Kulit jeruk Bali ya. Ini kan memang menunjukkan salah satu ciri yang menjadi penting dari warisan budaya tak benda itu adalah memang ini sesuatu yang ikonik mewakili suatu wilayah yang tidak ada di wilayah yang lain. Ya, itu satu catatan. Itu satu catatan penting. Alhamdulillah Bu Haji. Iya. Nah, selanjutnya Bu Haji, dari audiens kita ini dari berbagai generasi, dari mulai usia, nggak usah disebut lah ya, dari berbagai usia itu ikut menyaksikan ini, sebetulnya masih banyak nih yang nanya-nanya. Dari tadi diobrolin cenah jeruk Bali, bahkan kulit jeruk Bali, yang kalau digigit mah rada pahit mungkin ya Pak ya, kulit jeruk Bali. Bukan rada lagi, pahit banget. Pahit banget. Saya mau mencoba disaring, pek teh pahit banget ya Bu. Pahit banget. Pahit banget menjadi satu manisan.
manis banget. Gimana Tabu Haji ceritanya? Boleh diceritakan prosesnya lah secara singkat. Proses pembuatan gitu. Ya betul. Yang dipakai itu kulit jeruk Bali yang bagus mah yang tebal. Yang Kulitnya, tebal, yang ya. tebal kulitnya, jangan yang tipis. Hmm. Nah udah gitu dikupas, yang hijaunya dibuang, kulit hijaunya. Kulit hijau yang paling luar. Luarnya dibuang. Isinya juga bijinya Ya, dibuang juga. dibuang juga. Iya. Terus dipotong-potong. Dipotong-potongnya kayak gitu ya. Mm-mm. Nah udah gitu direndam 1 malam pakai kapur sirih. Kapur sirih. Iya. Biar tidak lembek nantinya. Oh, Iya. oke. Nah udah gitu besoknya dicuci. Kapur sirihnya itu dibuang, kapur sirihnya dibuang. Udah bersih, lalu direbus. Udah direbus, dicuci lagi, Cuci lagi. dikeluarkan rasa pahitnya. Dari air rebusan teh itu Iya. teh mengeluarkan rasa pahit. Bukan, memang kulitnya kan pahit. Ya, Nah, dari biar kulitnya keluar gitu. keluar pahit air kulit jeruknya. Rasa asli kulitnya. Iya. Jadi udah nggak pahit, baru dimasak pakai gula. Dimasak pakai gula. Iya. Siap. Dari buku yang tahun 1916 kurang lebih begitu juga, Pak. Kurang lebih begitu. Oh, berarti audiens terjamin ini original berarti ya Bu ya, originalitasnya. Ibu juga skill mengenai cara masak ini memang dari orang tua juga Bu? Iya, ibu tahu. Dari orang tua Iya. ibu dan mungkin ibunya ibu dari Dari ibu dari nenek dan mungkin seterusnya Seterusnya sampai nenek juga mungkin dari sebelumnya ya. Karena asumsi saya mungkin ya, ketika tahun 1916 menjadi resep, seharusnya jauh dari sebelum itu sudah ada ya. Nggak mungkin orang bikin resep makanan baru masak terus langsung dibikin bukunya, mungkin dibikin dulu. Nah mungkin terakhir Bu, kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kondisi sekarang Kalua Jeruk di mata wisatawan mungkin menurut Ibu Iya, seperti apa Bu iya. sekarang? Anak-anak muda sekarang mah pada kurang tahu Kalua Jeruk kurang itu apa. tahu Ya. Kalua Jeruk itu Ibu apa. kan jualan oleh-oleh. Ya. Kalau dari mobil pada turun, ini apa nanya. Oh. Kalau ibu-ibu, Kalua Jeruk beli itu, ini gitu. Ya. Kalau ibu-ibu ya udah ngerti. Udah ngerti. Kalau anak-anak muda sekarang, ini teh apa sih? Gitu, nggak ngerti. Kadang-kadang, buat ibu saya aja beli gitu. Oh jadi beli untuk Beli orang ibu, tuanya. orang tuanya gitu. Kalau buat dianya sendiri mah masih belum tahu Belum kalau tahu, apa. iya. Emang mungkin itu yang dihadapi ya, yang Iya. dihadapi oleh pengusaha kuliner, terutama kuliner yang sudah klasik, sudah dari dulu ada. Ketika menghadapi zaman, mungkin kalau ibu ingat sebetulnya ibu pun sudah melakukan. Dulu Kalua Jeruk cuman satu warna, Iya. coklatnya warna Iya. gula merah. Iya. Ibu kasih inovasi warna-warna Warna-warni menarik. biar cantik, Ya, biar maka menarik. konsumen pada zaman tersebut, pada angkatan tersebut menjadi menyukai karena oh ini Iya. warnanya lebih menarik, Iya. masuk. Kadang-kadang yang beli itu kalau dulu mah yang gula merah kayaknya gitu. Ya. Kalau sekarang campur kayaknya gitu. gitu, Rata-rata itu campur. Nah, Warnanya baik, campur baik. gitu. selanjutnya mungkin gini Bu, jadi Pak Fadli, Bu Haji, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ini membidangi 3 hal. Iya. Yang pertama kebudayaan. Iya. Kebudayaan kita akan mengangkat Kalua Jeruk sebagai warisan budaya tak benda. Iya. Kemudian kedua kepariwisataan, kita tentunya menjadikan Kalua Jeruk sebagai souvenir Iya. khas Kabupaten Iya, Bandung. memang. Dan yang ketiga bidang ekonomi kreatif. Iya. Ekonomi kreatif adalah bidang yang berusaha meningkatkan nilai atau value dari satu produk dengan diberikan sentuhan-sentuhan baik itu teknologi, ilmu pengetahuan, budaya sehingga bisa meningkatkan harga atau Iya. meningkatkan sisi ekonomi. Maka hari ini kami sudah mengundang juga Chef Gilang Wardana yang akan memberikan sentuhan atau memberikan inovasi terhadap Kalua Jeruk,
tapi tetap mempertahankan originalitas kalua jeruknya. Jadi sekarang mah zamannya kolaborasi. Ya. Bukan kolaborasi kita saja, akademisi, pengusaha dengan pemerintah. Tapi masakan juga Bu, sekarang mah katanya kolaborasi. Iya. Untuk kita undang Chef Gilang untuk mana-mana audiens. Chef, silakan Chef. Wah ini Chef Gilang. Udah di shoot ini chefnya nih, chef banget nih tentunya. Chef Gilang ini adalah profesional chef yang sebetulnya fokus utama dari chef ini adalah di pastry ya Chef ya. Betul. Lebih kuatnya di pastry dengan backgroundnya di pastry di NH ya. Betul. Di NH mengambil pastry. Tadi mungkin Chef udah menyimak ya diskusi kami tentang sejarah, tentang rencana bahwa kalua jeruk ini akan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Cuman kita berharap sesudah diusulkan dan bertahan, kita pengen warisan budaya ini atau kalua ini tidak hanya diakui dan bertahan, tapi juga meningkat, Chef. Betul. Meningkat, entah itu namanya meningkat, kemudian konsumennya meningkat, apalagi jualannya ya Bu Haji ya. Ya iya Jualannya dong. meningkat. Harus. Nah, Itu yang kira-kira Harus. bagaimana nih? Harus ya Bu Haji. Nah, menurut pandangan Chef, kira-kira gimana nih kita harus memperlakukan kalua jeruk yang luar biasa ini Chef Mangga? Oke, alhamdulillah. Tadi sudah menyimak dan luar biasa dengan kulit jeruk bisa jadi inovasi baru. Dan tentunya tadi ada nilai tambah, Ibu dari asalnya dari gula merah, ternyata ada varian warna-warni untuk daya tarik. Betul seperti itu. Iya. Nah jadi kalua jeruk ini adalah single person. Jadi kita perlu berkolaborasi. Berkolaborasi. Truk aja gandengan yang tadi kita bicarain. Iya. Jadi harus ada Gimana tadi kolaborasi. tergandengan tuh gimana Chef? Truk bergandengan kan, berdempetan, saling mengait, saling mendukung. Nah jadi produk kalua ini perlu disupport. Jadi dengan produk tunggal dan dengan adanya warisan budaya tentunya perlu ada kolaborasi produk gitu. Caranya gimana? Caranya kita melihat dari sektor umur mungkin ya. Umur ini perlu diaplikasikan dengan produk baru, teknologi baru. Contohnya tadi Ibu menyarankan kalau makan kalua itu harus dengan teh pahit. Anak muda sekarang harus makan dengan kopi pahit. Kopi Betul, pahit. kopi pahit Ada, Chef? dengan Saya boleh. boleh Ada silakan. yang kopi pahit tuh kebetulan. Tapi dengan generasi sekarang harus dibungkus lagi, di package lagi supaya lebih menarik dengan apa yang mereka sedang dihadapi dunia ini. Jadi modernisasi, jadi dunia sudah modern, perlu ada modifikasi sedikit. Yang tadinya hanya cemilan zamannya Ibu, nah ini harus jadi tambahan atau filling. Artinya bisa ditambahkan dari produk roti diolah isiannya kalua. Nah, gitu. Yang tadinya mungkin untuk budaya di Ciwidey itu kalau ada seasonal di Lebaran, ada manisan, ada cemilan-cemilan kecil. Nah, zamannya anak muda sekarang dia lebih seneng nyemilnya cookies, nyemilnya permen, tapi tetap ada bahan kalua sendiri. Jadi kita akan memperkenalkan produk kalua berkolaborasi dengan produk baru, teknologi baru, tapi tidak menghilangkan nilai otentiknya. Kenapa? Karena dengan mereka nyobain produk baru, misalkan contohnya roti. Setelah nyobain roti, dalamnya ada gula merah, ini apa? Betul kan? Aneh ya. Aneh. Dan mereka akan bertanya-tanya dan mereka akan cari tahu. Anaknya sekarang seperti itu. Jadi mereka akan nyari otodidak. Kalau kita paksa, ini kulit jeruk, mereka nggak mau nerima. Tapi dengan mereka dengan serapan ilmu baru, teknologi baru, tadi roti, ini cocok banget di aku. Misalkan rotinya isiannya kulit jeruk, tapi aneh kok manis ya. Mungkin seperti itu contohnya Pak. Iya, iya. Iya. Dengan kolaborasi dan inovasi teknologi baru berdasarkan zamannya. Sekarang udah zaman yang harus disesuaikan dengan selera. Jadi selera. Selera ya. Betul, seleranya. Jadi sudut pandang yang melihat bahwa roti ini saingan kalua jeruk sebaiknya dicoret ya. Roti ini padanan kalua jeruk. Itu Betul. mungkin ya Chef Truk ya. aja gandengan kan. Truk aja gandengan. Jalannya bareng-bareng, kalau dia belok ke kiri, dia belok ke kiri. Iya. Gitu. Jadi tidak menghilangkan nilai otentiknya sendiri dari kalua. Tapi menambah pesaing baru. Artinya yang tadinya orang nggak kenal, akan kenal lewat roti misalkan yang tadi isiannya kalua.
Jadi anak muda sekarang akan lebih mengenal sejarah. Yang tadi Bapak Fadli bilang akan mengenal sejarahnya. Gua makan ini ternyata ini zaman dulu dibikin oleh nenek moyang dan bahannya unik dari kulit jeruk. Iya. Itu contohnya. Jadi penasaran Bu Haji ya, Pak Fadli. Jadi penasaran Chef sebetulnya kalau kalua dan roti dan lain-lain itu seperti kayak gimana Chef kolaborasinya? Dapat info-info katanya produk-produk olahan yang Chef bikin itu sudah ada di studio di sini ya? Betul, jadi kita sudah menyiapkan beberapa produk. Jadi dari cookies, kue kering, terus dari roti, terus dari coklat pralin yang memang sudah terkenal zaman dulu juga, tapi kita kolaborasikan lagi dengan main ingredient yang kita punya, hasil olahan yang kita punya, dan nanti tentunya harus dihak cipta ini mungkin ya ke depan karena belum ada di tempat lain. Setelah terkenal akan tahu di mana asal usulnya. Gitu. Nanti misalkan rotinya terkenal di Jakarta, mereka harus tahu sejarahnya ada di mana nih kalua jeruk. Ya, Gitu. hak cipta kalua jeruk Harus dimiliki, betul, Bu. harus dibikin Bu. Ah. Betul. Kan kita nggak tahu ke depan roti ini disukai, diminati, dan dalamnya kulit jeruk. Itu yang akan menambah potensi dan menghilangkan pesaing bisnis. Jadi kita akan lebih unggul. Baik. Iya. Selanjutnya Pak Fadli, Bu Haji dan mungkin para audiens semua, di sebelah kiri saya nih sudah tersedia produk-produk olahan yang Chef buat dari kalua jeruk. Betul. Oke, kira-kira Chef bisa Oke, dijelaskan panggil, langsung Pak. Chef? Aku langsung sana aja. Boleh. Oke. Mangga. Pak Mahem sini aja. Iya. Oke. Mau lihat lebih dekat Bu Haji? Ayo Bu Haji. Bu Haji bangga. Yang penting jangan ngehalangin itu cenah. Dari bahan alami otentik, kulit jeruk atau disebut kalua jeruk, kita rubah, transformasi menjadi cokoprolin, tapi di dalamnya masih tetap ada kandungan kaluanya. Ini salah satu contoh yang paling bawah ini adalah cookies. Siapa yang nggak suka cookies? Setiap lebaran pasti ada cookies. Ya, betul. cookies. Untuk kenalin cookies nastar. Kenapa kita nggak coba inovasi isiannya adalah kalua? Bisa jadi kan? Ya. Bakal diminati? Kita nggak tahu bakal diminati atau enggaknya, tapi kita harus terus berinovasi terus supaya produk yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal. Iya. Seperti itu. Dan brownies, siapa yang nggak kenal brownies? Ya. Kalau jalan-jalan oleh-oleh beli brownies. Brownies. Kita nggak sebutin namanya brownies apa. Brownies lah. Tapi brownies. Kita bikin brownies kalua jeruk khas mana? Dari Ciwidey, Ibu. Jadi inovasi produknya akan lebih terdevelopment. Artinya mereka akan tersampaikan informasi bahwa kalua jeruk itu apa. Ternyata kalua jeruk itu kulit jeruk bisa diinovasi ke dalam produk lain. Bergandengan. Jadi nyobain brownies tapi ada ini apa kalua jeruk. Oke, seperti itu. Dan ini ada lagi croissant. Croissant ini lagi favorit lagi karena makin banyaknya inovasi dan pengusaha muda tentunya. Jadi mendapat pemerhatian bahwa croissant ini, jadi sekarang dulu makan nasi, kalau sekarang makan roti. Kebalikan, karena seleranya yang berubah, mutasi, budayanya berkembang, gitu. Inovasinya bertambah, teknologinya baru. Jadi kita harus mengenalkan produk baru dalam isian budaya kalua jeruknya. Seperti itu Pak Mohem, contohnya. Luar biasa. Bu Haji, ada tanggapan gimana Bu Haji? Ya alhamdulillah, kalau ini makanan nenek moyang zaman dahulu Nenek kala. moyang. Kalau sekarang orang-orang modern. Tapi kita menghilangkan otentiknya. Iya. Sejarahnya tetap ada. Mereka pada saat coba, ini manis apa ya? Mereka akan cari tahu ada di mana, di Ciwidey. Seperti itu inovasinya. Iya. Itu. Iya. Jadi mengenalkan produk baru dengan iklannya dari produk makanan, contohnya kuliner. Karena kuliner itu never ending story. Jadi artinya tidak ada makanan yang waste, semuanya akan dimakan gitu. Selama itu bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Gitu. Di sini juga kalau yang dibungkus itu apa sih? Ini ada cookies. Cookiesnya kebetulan di sini. Jadi cookies di sini ada apa namanya? Cookies yang lagi diminati di zamannya kita. Gitu. Jadi dia pada dasarnya cookies kan keras. Nah, di zamannya kita dia soft bake gitu ya. Soft bake. Jadi kayak gini. Nah, jadi contohnya nih cookiesnya ada kalua jeruknya,
Di dalamnya ada kaluanya lagi. Iya. Di Yang dalamnya itu- ada yang- juga. Ada juga. Itu kalua. Ya kalua betul. Ini kalua gula merah. Jadi Tapi di pada dalam adonan pun ada dimasukin. dimasukin gitu. Dan ini adalah salah satunya ada coklat pralin. Coklat pralin yang biasanya dalamnya ada anggur. Kita perkenalkan dengan bahan kita gitu. Bahan lokal pun bisa mendunia. Asalkan kita berani mengekspos, memberi influence gitu, mengiklankan. Pak Fadli? Kalau iklannya makin banyak artinya orang bakal banyak tahu tentang kalua sendiri. Yang ketiga adalah nih croissant. Nah, croissant ini udah zamannya budayanya orang luar, tapi kita combine karena kita ada disebut namanya fusion menu, Bu. Fusion menu itu ada campuran, bisa campur dari western ke Indonesia atau western ke otentik, seperti itu, Bapak. Ini berarti western Ini kan western. ke Western ke Indonesia otentik ya? Indonesia. Oh, ke otentik Ya, jadi fusion. Indonesia. Ya. Maaf, kaluanya itu nggak digerus gitu atau dipotong-potong aja? Ini untuk yang ini khusus ini biasanya ada croissant coklat. Croissant coklat. Nah, aku pengen kenalin nih manisnya untuk kalua itu unik, Pak. Jadi crispy, dalamnya moist berair, betul nggak, Bu? Oh iya. Nah, itu adalah proses pengkristalisasi. Jadi penting banget buat kita. Jadi kalau pada saat makan croissant crispy, di tengahnya melting. Karena orang-orang sekarang perlu yang unik-unik. Anak-anak muda sekarang. Iya. Gitu. Gitu Pak Wem. Sebelumnya izin ke audiens yang nonton ya. Semua yang di sana punten. Hai. Jadi kalau kami karena di depan dan kami di sini di depan berempat dan makanan yang chef sediakan ini masakan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah, jadi biar nanti kami yang coba, nanti kita ceritain ke teman-teman. Ya. Jadi audiens juga nggak makan ya. Gitu. Nanti kita ceritain. Chef, Yes. sebaiknya saya coba yang mana? Mungkin Bu Haji mau yang mana? Bu Haji mau coba yang Bu Haji mana? yang mana? Mau coba brownies, kalau Bu Haji brownies. Bu Haji bro. Yang mana ya? Yang kecil aja, yang Pak Fadli yang mana Pak Fadli? Pak Fadli. Cookies. Cookies, mangga dicoba. Tisunya sebelah sini. Silakan Ibu. Ambil. Maaf. Mangga, Ya, silakan. boleh langsung. Ini aja ya. Saya yang mana chef? Waduh. Boleh boleh roti, tapi roti ini harus dipanasin terlebih dahulu. Roti. Dihabisin aja rotinya. Jadi, Langsung dimakan. Mangga Ibu, boleh mangga. Dia crispy, waduh. Permisi. tetap ada kaluannya. Kaluanya yang di atas, Bu. Di atasnya dan di dalamnya ada. Jadi Ibu harus cari-cari. Jadi itu secret, jadi rahasia. Nah rahasia itu jadi kalau anak muda senengnya nyari-nyari, ada kejutan. Kok Ini ada apa rasa sih? ini, ada ini, Betul. Semakin dia bertanya-tanya, semakin pengen tahu tuh. Jadi dia akan nyari Google. Nyari ada di mana sih kalua? Kebetulan sudah ada ya. Ya. Jadi kalua itu sudah tersebar banyak sebenarnya. Ya Pak ya? Betul, seperti itu. Gimana Bu Haji? Enak. Nah, padahal Bu Haji ini udah Karaos kaluana. sudah puluhan tahun membuat kalua, tapi diberikan sentuhan baru pakai Rice Krispie ya? Rice Krispie dan coklat. Maka memberikan rasa yang baru gitu. Jadi ini yang namanya inovasi, ini yang namanya ekonomi kreatif Bu Haji. Gitu. Iya. Pak Fadli gimana Pak Fadli? Coba. Ya tadi chef bilang ini sebentuk fusion. Fusion. Dan memang kalau dalam upaya untuk Sebelah sini Pak, agak maju Pak. upaya untuk Biar audiens lihat nih. memajukan kuliner itu adalah kalau dalam gastronomi itu memang fusion menjadi salah satu pendekatan. Dan ini yang dilakukan oleh chef ini menjadi sangat berarti ya karena Ya. kaluanya tetap dibawa. Ya, kaluanya tetap dibawa. Tidak menghilangkan nilai. Nilai kalua itu otentiknya tetap ada, tapi sentuhan rasanya berbeda. Sayang saya betul-betul nih, sayang audiens semua tidak bisa ikut mencoba masakan ini, resep ini. Tapi sebetulnya ini, chef juga sudah memberikan tutorial cara membuat masakan-masakan ini. Sudah dibuat videonya, juga ada resepnya. Nanti
videonya boleh ditayangin sih? Videonya nanti akan ditayangkan di akun Instagram disbudpar.kapbdg. Bisa di follow dari sekarang supaya nanti pada saat muncul bisa langsung dipraktekkan, dicoba. Bagaimana sih kalau jeruk itu di fusion menjadi hal yang lebih baru dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi mungkin. Selanjutnya saya lihat di ujung sini, Chef. Ini apa ini, Chef ya? Ini ada rice crispy, kemudian kalua dan cranberry. Ini rencananya gimana, Chef nih? Kita akan bikin menu yang ada di depan adalah rock pralin kalua. Praktek langsung nih? Wah, luar biasa. Gimana, udah siap nih praktek langsung? Yang mau direkam sendiri di rumah, mangga silahkan. Ini kita mau chef praktek langsung. Sudah siap, Chef? Bisa dimulai? Kami duduk ya, Chef ya? Izin, Chef? Ya. Oke, jadi yang bahan yang kita perlukan adalah rice crispy. Ini bisa diganti menjadi bahan lain, bisa ketan, bisa beras yang sudah digigihkan. Tapi kita pakai rice crispy biar lebih mudah, efisien. Karena anak-anak muda sekarang lebih senang yang instan. Jadi cepet jadinya, makannya habis, beres. Gitu. Oke, ini kalua yang udah kita potong-potong. Nah, jadi rice crispy kita butuh sekitar 8. Oke, ini rice crispy yang putih ini. Jadi bisa diganti dengan bahan lainnya, jadi bisa, udah. Oke, nih dia rice crispy. Oke, rice crispy, terus kaluanya yang sudah kita potong-potong dadu. Kita butuh 80 gram, terus cranberry. Nah, kalua ini unik, dia manis tapi kita harus combine, fusion menu jadi harus balance. Rasa manis dan asam gitu, dan campuran dari crispy-nya, jadi balance. Karena anak-anak sekarang lebih pengen tahu lebih banyak. Jadi kita akan menggunakan kombinasi yang ini kayak gitu. Oke. Jadi bahan yang kita butuhkan hanya 3 di sini, dan kita perlu nanti ada untuk topping, dan ada bahan tambahan itu coklat. Sebentar ya, saya bawa dulu. Enggak apa-apa? Sambil nunggu chef ngambil, saya makan roti dulu ya, Pak ya. Boleh di mana live musik? Ya. Sebelum mulai, Chef, itu luar biasa itu, kwaksong. Ya, gitu juga udah hebat, apalagi kalau dipanasin. Jadi ini resepnya belum ada ya, belum dicantumin. Jadi perlu 75 gram rice crispy, 80 gram kalua yang sudah dipotong dadu. Jangan lupa belinya ada di Ciwidey ya. Ciwidey, hanya ada di Ciwidey karena tempat lain nggak ada. Dan cranberry. Oke. Ini cranberry bisa diganti dengan manisan lain gitu. Jadi nggak harus cranberry, yang penting dia asam. Asam. Jadi kita membentuk resipi yang cross flavor supaya rasanya nggak flat tapi ada campuran-campuran rasa asam, manis, crispy, itu yang dibentuk oleh resipi baru yang kita sebut fusion kayak gitu. Oke, kita butuh coklatnya sekitar 100 gram. Kita ada bunyi apa ya? Oke, ini tinggal kita mix saja. Jadi ini buat anak-anak muda sekarang, buat lebaran, jadi jangan cuman bibinya atau ibunya yang buat, tapi kalian juga bisa buat di rumah sendiri, dan caranya mudah banget dan bahannya sudah banyak tersedia ya di toko-toko terdekat. Tapi yang paling utama adalah jangan lupa ini kaluanya dari Ciwidey gitu. Oke, seperti ini aja. Udah jadi. Langsung kita cetak di silikon fiber sini, karena kita sudah siapin, bisa disiapin kertas atau piring nanti ya. Kita akan siapin teaspoon seperti ini, taruh. Nah, ini disusun aja, nanti bisa pakai silikon yang berbentuk hati atau yang bulat. Yang kita bikin di sini ada yang bulat. Oke, jadi gini kita akan rustic bikinnya. Memang rustic, berantakan, tapi ini ada bisa kita bentuk secara seperti kayak gunung kayak gini. Oke, seperti itu. Terus kita butuh tambahan lain, bahannya adalah kita
kaluanya sendiri. Kaluanya sendiri. Yang udah, tentunya udah kita potong-potong juga ya. Kita bentuk. Oke, nah ini karena kebetulan sini nggak ada pendingin, jadi nanti setelah dibentuk seperti ini langsung dimasukin ke dalam pendingin lemari es sekitar 30 menit baru itu bisa di-serve. Betul. Bisa freezer, bisa chill. Cuman kalau freezer dengan suhu 18 minus itu jangan terlalu lama karena nanti akan timbul makronisasi, akan ada air. Jadi bagusnya 10 menit setelah dia ngeset sudah cukup. Baru kita bisa langsung konsum. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bagus kan? Lucu. Bisa kita tambahin edible flower. Edible flower. Seperti ini. Boleh maju ke sini aja. Ini gemeter kayaknya ada pamohan. Sunda ini lalab-lalaban. Ini fusion. Kalau edible flower nih fusion dari lalap bukan? Jadi hanya menambah daya tarik karena dessert itu atau pastry atau camilan itu harus dilihat dari awal menarik atau enggak dari segi warna. Mereka akan ngelihat bukan rasanya dulu tapi warnanya. Ini bagus warnanya, mau dicoba. Ternyata ada nilai lebih yang tadi dibilang hanya manis, ternyata ada asamnya. Itu anak-anak muda zaman sekarang akan lebih mencari tahu. Tujuannya ke situ mungkin Pak. Ya, mungkin dari aku segitu. Siap, terima kasih Chef. Jadi ini kering diangkat kemudian masuk ke kulkas ya Chef ya. Masuk kulkas, nanti akhirnya menjadi begini, menjadi beku. Rasanya tadi, wah, dites. Saya kasih lihat ke audiens sedikit lah, contekan kasihan. Iya betul. Jadi yang tadi saya sampaikan ini ada 3 hal yang ingin diangkat dari makanan ini. Yang pertama kerenyahan, crispy, kemudian yang kedua rasa manis yang unik dari kalua jeruk, dan terakhir rasa asam dari cranberry untuk mengimbangi rasa manis dan kerenyahan tadi. Dan hasilnya memang masakan yang masuk untuk dijual atau ditawarkan di zaman sekarang Bu Haji. Jadi cocok, tapi originalitas dari kaluanya tetap ada, sentuhannya, kemudian rasa modernnya, rasa sekarangnya pun ada, luar biasa. Saya betul-betul sangat berharap nih sebetulnya audiens semua bisa mencoba, tapi gimana ya posisinya kan kalau dipaket ke setiap penonton kan susah ya mungkin. Kalau misalnya ke audiens yang ada di samping pada ngambil ke sini, nanti yang di rumah masing-masing iri ya, nggak enak gitu. Jadi saya ceritain lah intinya. Saya ceritakan betapa luar biasanya rasa dari masakan ini, mungkin demikian. Oh ada lagi. Awas satu lagi, brownies kalua. Dan dalamnya adalah kalua. Bu Haji mangga Bu Haji tinggali Bu Haji. Kaluanya teh satuan dibasupin atau dipotong-potong? Tapi ini ukurannya 1 cm ke 1 cm, jadi supaya tetap ada kaluanya. Gitu. Iya. Hapunten dirubah tapi tidak merubah rasanya. Bagus, jadi kalua itu jadi modern. Betul, terima kasih. Bagus. Mangga dilihatin kameranya. Ibu mau coba mangga? Ini brownies keju sama kalua. Enak. Paus. Jangan lupa tehnya Ibu. Tawar yang panas.
Untuk mau coba yang mana lagi? Browniesnya mungkin ya. Browniesnya nanti boleh dilihatin ke kamera dalamnya. Jadi kita tidak menghilangkan nilai otentik dari kalua jeruknya. Edible. Sebelah sana Pak. Luar biasa. Chef boleh Chef duduk lagi Chef. Aduh, kasihan nih Chef berdiri terus. Kalau Parmin, kameramen biasa berdiri terus nggak apa-apa dia. Kalau Chef jangan lah. Luar biasa ini, luar biasa. Ini bisik-bisik ngobrol apa ini, bahaya nih. Bisik-bisik nih Chef sama Katanya Pak Fadli mau ngomong sebentar nih. Ya, boleh Pak. Yang generasi dulu pertengahan mungkin Pak Fadli di generasi Gilang ya. Oke. Ya memang fusion ini jadi salah satu teknik yang sangat strategis ya untuk mempertahankan kuliner tradisional yang dipadukan dengan kuliner modern yang disukai oleh generasi kita. Jadi kaluanya nggak hilang, betul nggak hilang. Jadi masih bisa dijual kaluanya dan masih bisa dijual produk barunya. Jadi tidak apa namanya, tidak saling menghilangkan, ya. Tidak saling mengalahkan. Jadi nggak head to head atau nggak saling bertabrakan. Jadi bergandengan terus kayak truk. Kayak gitu. truk. Tetap aja itu gimmicknya kayak truk gandengan, gitu. Jadi roti, coklat, cranberry itu bukan lawan atau bukan pesaing. Bukan, itu adalah teman. Itu adalah teman. Itu adalah jadi teman. fusion. Diffusion menjadi produk yang justru menguatkan masing-masing tadi menjadi betul di generasi menarik, baru. gitu. Generasi baru yang akan menciptakan teknologi baru yang tadi kita sebut dan cita rasa baru tentunya. Ya. Yang tadinya mungkin nyobain kalua sebagai camilan ternyata bisa menjadi oleh-oleh lain gitu dan bisa dimakan buat makanan pagi, siang, malam gitu contohnya. Ya. Gimana Bu Haji, menurut Bu Haji, pendapat Bu Haji nih? Aduh alhamdulillah, jadi kalua jeruk itu tidak akan punah, terus ada. Tangan dong, kalua jeruk tidak akan punah, amin. Amin. Tapi kira-kira menurut Ibu memungkinkan untuk menjual produk-produk yang tadi Chef kreasikan gitu Bu? Insya Allah mau, Ibu mau. Mau Chef? Wah. Harus, karena banyak pengusaha muda yang memang lebih ke modern taste ya mungkin ya. Jadi lebih ingin coba hal baru dari ada zaman dulu mungkin kalau buat camilan ternyata buat bisa teman ngopi, teman ngobrol gitu. Mungkin Ibu ya semangat terus, insya Allah kami generasi muda akan mempertahankan asal usul bahan yang memang menjadi terbaik di Indonesia. Itu khususnya di Kabupaten Bandung. Iya. Ciri khasnya nggak ada di mana-mana, hanya ada di kita sebenarnya Pak. Hanya betul ada ya di Pak, kita. Pak Fadli. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau tahun 1916 pernah ada di resep buku, buku resep tentang membuat kalua jeruk, mungkin ke depan nih akan ada di buku resep inovasi dari kalua jeruk. Iya. Bisa gini. Yang buatnya siapa, belinya bisa di mana, dan itu mungkin yang ingin kami dari Disbudpar capai secara keseluruhan. Jadi bukan hanya pengakuannya saja, tapi kami berharap juga keberlangsungan dari kalua jeruk itu. Mungkin itu target utama yang ingin dicapai oleh Disbudpar. Mungkin sebelum penutup kira-kira Pak Fadli ada yang hendak disampaikan Pak, mangga. Ya, dalam mengusulkan produk kuliner sebagai warisan budaya tak benda ini memang kita perlu memenuhi kriteria khusus. Di antaranya aspek kesejarahan dan kalua jeruk ini punya. Kemudian aspek sosiokultural, masyarakat pendukung, dalam hal ini Ibu sebagai generasi ketiga yang meneruskan usaha kalua jeruk ini. Jelas
merepresentasikan aspek sosiokultural yang membuat Kalua Jeruk ini tetap bertahan ya sebagai Iya. kuliner khas Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung dan spesifiknya Ciwidey. Yang ketiga itu adalah ada 3 aspek ini, aspek nilai, makna, dan fungsi. Nilai, makna, dan Ya, fungsi. karena kalau dalam usulan WBTB itu 3 aspek ini penting. Oh. Nilainya apa? Nilai ekonominya, nilai sosial budayanya, ya jelas di situ ada. Nilai historisnya juga jelas. Terus kemudian maknanya, ya entah itu makna filosofi, seperti misalnya filosofi menjaga mempertahankan ekosistem pangan, ya. Kalua jeruk artinya tidak menyia-nyiakan kulit jeruk, ya. Betul, Iya. betul. Itu tetap dimanfaatkan, nggak Iya. dibuang. Iya. Ya, itu artinya maknanya ada di situ. Kemudian fungsinya apa gitu ya? Fungsinya untuk identitas masyarakat Jawa Barat, ya. Betul. Sebagai kuliner sebagai identitas masyarakat Jawa Barat yang terrepresentasikan melalui Kalua jeruk. Dan yang ketiga aspek gastronomi seperti tadi sudah ditunjukkan oleh chef, Chef ya. Gilang, ya. Jadi untuk bisa mempertahankan produk seperti Kalua jeruk ini, teknik-teknik gastronomi seperti tadi yang diperkenalkan oleh chef itu memang sangat strategis ya untuk mempertahankan nilai, makna, fungsi Kalua jeruk sebagai identitas kuliner Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung. Barangkali itu. Oke, siap. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya dari Bu Haji ada pendapat, ada mungkin masukan mengenai apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Bu Haji, bangga. Ya, Ibu jadi tenang sekarang. Kue-kue yang enak-enak juga bisa dimasukin Kalua jeruk. Nah, jadi Ibu mau bikin terus Kalua jeruk sekarang ya. Hai. Ada lagi Bu Haji? Udah, baik, hatur nuhun Bu Haji. Selanjutnya mungkin terakhir dari Chef. Chef ada yang mau sampaikan, maka Chef. Ya mungkin untuk generasi penerus harus terus semangat untuk mensupport produk-produk zamannya nenek kita mungkinnya. Jadi supaya terus dikenal pada generasi selanjutnya dengan cara apapun, dengan fusion menu, dengan nilai strategis yang tadi Bapak Fadli sebutkan dan nilai ekonomi yang terus bertambah. Jadi nggak usah khawatir, terus tetap semangat terus. Mungkin itu aja. Iya. Oke, luar biasa, luar biasa. Cuman ada juga nih, ada satu kaitannya dengan sejarah juga terutama. Jadi zaman dulu itu memang wilayah Soreang sampai ke atas itu namanya Ciwidey. Ya, Bu Iya. Haji, ya, namanya Iya. Ciwidey Raya lah seperti itu. Nah, coba sekarang dengan adanya pemerintah daerah, kemudian ada kecamatan dibagi, ada sekarang itu menjadi kecamatannya Pasir Jambu Ciwidey Rancabali, Pacira, istilahnya Pacira, Pasir Jambu Ciwidey Rancabali. Dan Kalua jeruk ini di kecamatan Pasir Jambu, ya, kecamatan Pasir Jambu. Namun karena nama dagangnya sudah terkenal Kalua jeruk Ciwidey. Nah, maka yang diangkat itu istilah bahasanya Kalua jeruk Ciwidey. Tapi kalau secara administratif Kalua jeruk itu berada di kecamatan Pasir Jambu, kecamatan Pasir Jambu. Mungkin itu yang perlu juga kita ketahui bersama. Tapi yang pasti Kalua jeruk ini adalah sejarah atau warisan budaya yang memang hanya ada di kawasan kita, di Kabupaten Bandung. Kami sangat berharap nanti pada saat diajukan, dan kebetulan Pak Fadli juga asesor ya Pak ya, asesor untuk ini, kira-kira bisa terwujud cita-cita kami untuk mengangkat Kalua jeruk sebagai warisan budaya tak benda. Boleh tepuk tangan yang sebelah sana. Yang tepuk tangannya paling keras dapat croissant. Kameramen nggak mau kalah, tepuk tangan luar biasa ini. Padahal dari tadi pakai masker, tapi kayaknya kalau udah ada roti mah dibuka nanti. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Haji, Pak Fadli, Chef Gilang atas diskusi yang luar biasa di pagi ini. Kita sangat berharap apa yang kita diskusikan hari ini dapat terwujud sesuai dengan cita-cita kita. Amin. Dan
kami juga sangat berharap bahwa kegiatan yang kami lakukan saat ini bisa membantu rekan-rekan semua pengusaha ekraf, pelaku usaha kuliner, juga sejarawan budayawan untuk bisa eksis nampil sebagai tokoh atau sebagai produk dari Kabupaten Bandung. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya diundang. Terus nanti Sama-sama. mungkin nih kita kayaknya bakal ada kunjungan ke sana ya Chef ya. Iya, Kita ditunggu. datang ke sana. Ya. Sama Pak Fadli, hatur nuhun Pak Fadli, insight-nya luar biasa. Saya betul-betul terpukau ketika mendengar bahwa ada buku resep tahun 1916 yang menuliskan resep cara membuat kalua jeruk. Berarti betul-betul itu produk otentik, original dan memang sudah lama. Dan terakhir ke Chef Gilang, terima kasih. Chef Gilang ini dengan segala inovasinya yang luar biasa, melihat produk kalua jeruk sebagai bahan utama, sebagai bahan dasar, tapi juga tidak merubah originalitas dari kalua jeruk. Terima kasih, mungkin untuk diskusi ini kami cukupkan sekian dan nanti akan kami serahkan kembali kepada MC yang dari tadi udah celingak-celinguk. Tapi saya juga ragu sih, celingak-celinguknya entah ke saya atau ke yang sebelah kiri saya, itu saya nggak tahu. Nah, brownies. Baiklah, terima kasih banyak, hatur nuhun semua. Sebelum MC datang, nanti ada yang mau lewat dulu. Sambil aku invite mas. Kamera ready? Oh, bentar. Belakang aja boleh. Belakang aja. Ah, di depan aja. Enggak sama A. Enggak sama A. Sama A. Siapa? Guys, besok jadi A ya. Nah, tepuk tangannya mana yang ada di studio DIC kawasan Gedung Budaya Soreang. Luar biasa, sangat menarik diskusinya mengenai kalua jeruk menuju warisan budaya tak benda. Diingatkan lagi, ini ruang diskusi, ruang tamu Jawa Barat dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Karena pasti ada pada semangat buat mencicipi. Tadi kan Pak Mohem bilang katanya mau mencicipi nggak boleh, yang ada di rumah nggak bisa. Mungkin selanjutnya ini akan launching untuk dijualkan, dipasarkan, ada di Ciwidey ataupun di pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Gedung Budaya Soreang. Karena biar lebih semangat lagi untuk menutupnya, kita sapa kembali dengan salam pesona Indonesia. Kabupaten Bandung, bedas. Gitu dong. Kalau penonton bayaran udah siap untuk dibayar dengan makanan yang sudah dibuatkan oleh Chef Gilang tadi. Dan juga tadi sangat menarik ya, dari kajian dari versi akademisi, ada filosofinya, ada maknanya. Yang jelas dari Bu Hajinya juga lebih semangat lagi untuk membuat kalua jeruk agar lebih bisa diinovasikan kembali. Kita tunggu ke depannya kalua jeruk akan menjadi apa, akan seperti apa. Ikutin terus berita update-nya, informasinya melalui Instagram disbudpar.kbdg. Untuk itu kita akan lanjut dengan live musik sambil seluruh penonton yang ada di studio TIC untuk mencicipi makanan yang dibuatkan oleh Chef
Untuk itu saya Diana Novita pamit undur diri dalam kegiatan ruang tamu, diskusi ruang tamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung mencicipi ya. Seperti kisah yang pernah kita foto bersama dulu mungkin ya. Boleh. Membuat cinta kita ku pernah terluka karena berdunia kau selalu ada membuatku tertawa dan lupa lara. Tak tahu aku tanpa dirimu, tak pernah terbayangkan sepi cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka karena tak berdaya, kau selalu ada membuatku tertawa dan lupa lara.
ya. Rasanya benar-benar yang pernah ada. Nah ini udah.
Apa aja? Cintaku. 1, 2, 3. Oke. Terus lagi ini Cek. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Cek. Yuk sebelum Jumatan yuk. Bu Evi udah ada nih ini nganggur. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang membentuk merindukan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku melepas marah sendiri.
Ayo lagu apa lagi? Oke, ayo lagu apa